Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusran Hadi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Lombok Utara akan menyajikan demonstrasi penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk menggeser identitas gagal siswa ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tujuannya adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Vika sering tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia karena tidak bisa mengatur waktu dengan kegiatan dan kesibukannya di luar sekolah. Berikut adalah proses penerapan segitiga restitusinya. Baik, selamat siang Vika. Siang, Pak. Vika sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Vika tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, tahu Pak, karena saya tidak mengerjakan tugas. Yakin hanya itu masalahnya? Yakin, Pak. Ya, sebenarnya tidak apa-apa. Pak Guru memanggil Vika ke sini bukan untuk menghukum atau mengadili Vika ya. Banyak kok teman-teman Vika yang juga tidak mengerjakan tugas. Tapi kan pasti ada sebabnya, ada alasannya Vika. Nah, Pak Guru mau dengar alasan Vika. Kemarin saya kelelahan, Pak, karena saya mengikuti kegiatan di luar sekolah. Kegiatan apa itu Vika? Saya mengikuti kegiatan remaja di masyarakat, dan selain itu saya juga mengikuti beasiswa Titian Foundation, di mana kegiatannya itu habis pulang sekolah sampai jam 5 sore. Oleh karena itu saya tidak sempat mengerjakan tugas, Pak. Wah, kalau seperti itu pasti lelah Vika. Ya, Pasti Pak. memang tidak akan sempat mengerjakan tugas. Tapi Pak Guru bangga sama kamu. Kamu di samping sekolah sudah mulai berkegiatan ya, sudah mulai berorganisasi. Itu bagus untuk kamu ke depannya ya. Tapi kamu tahu kan kamu sudah melanggar Ya, keyakinan Pak. kelas kita kalau seperti itu? Ya, Pak, saya sudah tahu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tidak mengerjakan tugas. Baik, bagus kalau kamu menyadari itu Vika. Nah Vika, karena Vika sudah tahu Vika itu melanggar tadi, Vika mau nggak kita perbaiki masalah ini? Ya, Pak. Ya, sebenarnya ini kan seperti yang Pak Guru bilang tadi, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi bagaimana agar kesalahan itu bisa menjadi peluang untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira apa yang akan Vika lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugas. Benar, bukan hanya itu loh. Eh, Vika kan banyak kegiatan, berarti Ya, apa yang harus dibenerin? Selain itu saya juga belajar mengatur waktu buat kegiatan saya di luar sekolah sama buat tugas-tugas saya di sekolah. Nah, itu bagus Vika. Jadi itu tandanya Vika sudah menyadari seiring dengan banyaknya kegiatan, maka banyak juga tanggung jawab yang Vika harus kerjakan, termasuk terhadap tanggung jawab terhadap tugas di sekolah. Ya, ada lagi yang mau dilakukan? Saya minta maaf, Pak, dan akan mengerjakannya segera. Tugas yang kemarin dikerjakan segera? Iya, Pak. Luar biasa Vika ya. Vika mau mengakui kesalahan, lalu Vika minta maaf dan punya komitmen untuk tugas yang kemarin akan dikerjakan. Baik, Vika, Pak Guru bangga sama kamu. Kamu sudah menyadari semua itu dan siap memperbaikinya. Semoga kamu bisa lebih baik nak ya ke depannya. Ya, Pak, makasih. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas Vika. Gimana perasaannya tadi Vika ketika kita adakan restitusi? Saya merasa senang dan tenang karena saya tidak dihakimi dan tidak diberi hukuman lainnya, dan dengan cara ditanya-tanya tadi
saya bisa termotivasi. Kan awalnya saya tidak malas mengerjakan tugas. Nah, dengan konsultasi kayak tadi saya bisa termotivasi buat lebih rajin mengerjakan tugas lagi. Kasus kedua, Rahmatul terlihat sering tidak fokus dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ia nampak sering melamun, tidak percaya diri, dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Berikut adalah proses restitusinya. Rahmatul, ayo silakan duduk. Apa kabarnya Rahmatul? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gini Rahmatul, tadi Pak Guru perhatikan kamu di kelas kurang fokus di jam pelajaran Pak Guru. Kamu kelihatan banyak melamun tadi. Ada sedikit kepikiran sama sesuatu hal memang Pak. Tapi alhamdulillah baik-baik saja. Kalau kamu kurang sehat atau gimana? Lagi banyak pikiran sedikit. Wah, kalau banyak pikiran seperti itu Pak Guru juga pasti akan banyak melamun. Rahmatul pasti akan tidak fokus Pak Guru. Iya Pak. Nah, terus di jam-jam pelajaran yang lain apa juga Rahmatul sering melamun seperti ini? Iya Pak, kadang-kadang tapi. Oh begitu. Nah ini kamu melamun itu pasti ada penyebabnya dong. Coba kamu ceritakan. Kira-kira apa persoalannya? Sebenarnya setelah naik ke kelas 12 ini saya merasa kurang pede dengan prestasi yang saya miliki dan merasa takut akan nilai saya ke depannya. Oh, yakin itu penyebabnya? Ya, Bukan itu. karena masalah yang lain? Untuk sekarang hanya itu Pak. Berarti kamu ini belum siap untuk belajar di kelas 3 ya? Iya Pak. Padahal semestinya kamu bersyukur karena berarti usaha kamu selama ini sudah membawa kamu untuk berhasil sampai di kelas 3 sampai sekarang ini. Harusnya bersyukur Rahmatul. Cuman bagaimana ya, selalu kepikiran dengan nilai ke depannya. Oh gitu. Ya tapi sebenarnya itu bukan masalah yang serius ya. Tapi kita harus cari jalan keluarnya Rahmatul. Pak Guru sangat menghargai kamu hanya tidak fokus, hanya melamun, tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Misalnya karena ingin prestasimu yang tinggi kamu mengganggu orang lain yang belajar. Sebenarnya kamu harus berbangga. Karena dengan begini, dengan memikirkan belajarmu ini kamu berarti ingin agar kamu ada peningkatan pada pembelajaran yang di kelas 3 ini. Nah kalau memang penyebabnya seperti itu Rahmatul, kamu tahu tidak ada keyakinan kelas yang sudah kamu abaikan? Tahu Pak. Coba apa itu? Kita harus bersemangat dalam belajar. Kalau kamu terus-terusan melamun Rahmatul, kira-kira itu bisa memperbaiki nilaimu ke depan tidak? Mungkin tidak sih Pak, malah mungkin akan menurunkan nilai saya. Nah baik, kamu sudah menyadari hal itu. Terus sekarang apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya bersedia, saya akan berusaha tetap optimis dan bersemangat dalam belajar saya setiap harinya. Ada satu hal lagi, Apa Pak? kamu harus bisa lebih fokus. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi kamu harus optimis, mulai mengatur ritme belajarmu dan harus lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Bagus ya Rahmatul, Pak Guru senang kamu bisa menemukan solusi dan mencoba untuk berubah dari persoalan yang kamu hadapi. Baik, terima kasih ya Rahmatul. Ya, Pak, terima kasih. Bagaimana perasaannya Atul ketika kita melakukan restitusi tadi? Saya senang karena permasalahan saya bisa dibantu dengan cara seperti tadi, tidak dengan cara dihukum atau diberikan sanksi lainnya, sehingga saya merasa lebih terbuka dan lebih dihargai. Demikianlah demonstrasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.